Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang variabel dan tipe data. Jadi apa sih variabel garis besarnya? Variabel tempat menyimpan data sementara, ya, sementara, atau bisa juga dikatakan sebagai peubah, ya, kalau dalam konsep matematika variabel itu. Nah, kemudian apa sih tipe data? Tipe data adalah jenis data. Contohnya, satu, jenisnya apa? Numerik, ya, atau number. Terus ini aja deh, enak. Ini diturunin, ini juga diturunin. Nah, contoh satu, numerik atau number. Kemudian i, ya, i itu adalah karakter atau huruf, ya, bahasa Indonesianya. Kemudian ada angka 3,14, ya, 3,14. Berarti ini apa? Ini adalah bilangan real, ya, atau floating point, ya, atau bilangan pecahan yang mempunyai titik, ya, bukan koma. Jadi yang ada pecahan komanya ini disebutnya floating point, ya, atau real. Nah, kemudian ada lagi seperti ini, saya. Nah, berarti saya itu apa? Kata. Bisa juga kalimat, ya, atau dalam bahasa pemrograman disebut string, ya. Jadi kalau ini dalam bahasa pemrograman ini disebutnya integer, ya, disingkat int, ya, int. Nah, kalau karakter itu dalam bahasa pemrograman ini disebutnya char. Nah, ke floating point itu ada float atau double. Nah, ini contoh dari tipe data ini, ya. Ini tipe data. Nah, ini variabel. Jadi konsepnya sederhana. Variabel adalah tempat menyimpan data sementara, sedangkan tipe data itu adalah jenis datanya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan antara variabel dan tipe data. Contoh penulisan variabel dan tipe data: integer a, ya, integer a, integer b, atau karakter a, atau float b, kemudian string a. Ya, ini contohnya. Atau tambah juga misalnya tambahan lagi di sini, double deh, double b, ya. Nah, ini adalah contoh pendeklarasian. Nah, deklarasi itu penyebutan antara variabel dengan tipe data. Nah, ini disebut deklarasi karena di sini ada tipe data dan variabel. Ya, jadi ini konsep sederhananya. Baik, sekarang kita praktekkan saja ke kode blok. Ya, kita buat project, console, next, C++, bikin projectnya misalnya var tipe atau variabel dan tipe data, finish. Kemudian kita klik main cpp, kita perbesar dulu, kemudian kita eksekusi. Nah, di sini sudah berhasil, ya, artinya program ini nggak ada error nih. Jadi selanjutnya kita kasih komentar. Oh ya, tambah lagi ya di sini komentar, ya, komentar itu apa? Komentar itu bisa juga petunjuk, ya, petunjuk, ya, atau petunjuk atau referensi, ya, referensi. Jadi fungsinya komentar itu salah satunya sebagai referensi atau petunjuk, atau juga bisa sebagai deskripsi atau penjelasan dari baris kode. Contoh,
Ini kalau saya komentarin jadinya gini, ini adalah baris untuk saya gitu ya, baris untuk mencetak hello world ya. Jadi kalau begini error nih, kenapa? Karena ini warnanya nggak abu-abu. Jadi kalau di depth proses itu enak, kalau abu-abu itu tandanya komentar. Jadi kalau pengen enak sih gini nih ya, cuma nggak kelihatan. Nah, saya kecilin dulu. Nah, jadi baris ketujuh ini adalah baris untuk mencetak hello world. Jadi kalau saya eksekusi nggak bakal error, tetap hasilnya adalah hello world. Gimana kalau seandainya tanda komentar ini saya hapus begini? Nah, nanti hasil akan error tuh ya, tanda merah ya, artinya error ya. Makanya kita kasih komentar. Ini untuk pangkalan satu baris. Gimana kalau komentar lebih dari satu baris? Nah, kalau komentar lebih dari satu baris, caranya gini. Nah, ini kita aktifkan saja, kita kasih komentar di sini. Nah, ke sini ini pembukanya, ini penutup komentar. Jadi dari baris ke-7 sampai baris ke-9 ini sudah diapit oleh komentar atau sudah dijadikan komentar, dan ini nggak bisa dijalankan. Jadi hasilnya nanti kosong ya, karena tidak tidak ada statement yang untuk dikerjakan. Nah, ini kita hapus, kemudian kita coba tentang variabel dan tipe data. Contoh integer a yang tadi ya, integer a titik koma, kita kasih komentar. Ini deklarasi variabel a dengan integer ya, integer atau int lah gitu ya. Nah, kemudian float b ya, tambahin aja ini deklarasi variabel b dengan tipe data float ya, atau pecahan. Lagi double c. Nah, ini juga sama, ini deklarasi variabel c dengan tipe data double atau pecahan juga. Kemudian char d, ini deklarasi variabel d, kali ini salah ya, c dengan tipe data char atau karakter. Kemudian apa ini kurang, string ya, string ini deklarasi variabel dengan tipe data string. Nah, jadi kalau dijalankan nggak akan error nih. Kita kasih return dulu ya, return 0 di koma, kita jalankan. Nah, ini nggak bakal ngambil apa-apa ya, karena di sini hanya deklarasi aja. Deklarasi itu bisa dibilang apa ya, identitas ya, identitas deklarasi itu. Nah, misalnya kita kasih penugasan. Nah, penugasan itu contohnya gini, penugasan itu pakai sama dengan ya, pakai sama dengan. Contoh ini saya kasih komentar aja deh, ini jangan dihapus ya, saya kasih komentar sampai sini. Nah ya, jadi ini nggak dihapus, yang ini nggak dihapus ya, tapi kita jadikan komentar aja, jadi biar enak sebagai referensi. Integer a sama dengan 10. Nah, ini adalah penugasan ya disebut, atau juga bisa dibilang statement ya. Ini adalah
penugasan variabel A yang mempunyai nilai 10. Ya, jadi kalau sama dengan ini bukan nilainya sama, tapi si A itu mempunyai nilai 10 ya. Jadi kalau di bahasa matematikanya atau dalam matematika gimana ya, 1 tambah 1 sama dengan 2 ini ya, tapi dalam pemrograman dibalik, 2 sama dengan hasil dari penjumlahan 1 sama dengan 1. Nah, jadi ini adalah dalam bahasa pemrograman, ini dalam konsep matematikanya sebenarnya sama aja, cuman kalau kita nulis begini ini bakal error karena si bahasa pemrograman itu hanya mengerti perintah kayak gini ya. Ini sebetulnya statement juga ya, karena ada operator dan operan ya. Nah, jadi 10 ini bisa dibilang data, bisa juga dibilang operan ya gitu. Kemudian kita kasih lagi integer B sama dengan 20 ya. Ini juga sama ya, ini tinggal di copy aja deh ya, gampang. Ini variabel B, ini nilai 20. Nah, kita jalankan. Nah, ini juga nggak nampil ya, atau nggak tampil. Kenapa? Karena tidak ada perintah untuk menampilkan ke layar. Coba kita tampilkan ke layar. Save out A. Oke, kita kasih string dulu A sama dengan A ya. Jadi A yang pakai tanda kutip 2 ini akan tampil ke layar, sedangkan A yang ini nilainya yang akan tampil di layar ya. Misalnya saya kasih garis baru. Nah, kita tambahin lagi di sini B, ini juga B ya. Coba kita eksekusi. Nah, ini si A nya itu nilainya 10, sedangkan si B itu nilainya 20, jadi sama ya seperti yang ini. Jadi kalau dengan cout kita sudah ada outputnya ya, atau ada hasil yang akan dicetak seperti itu. Kemudian kita lanjut ke jenis yang lain. Ini kan masih integer ya. Coba sekarang kita coba yang float C 30. Kemudian char D harus pakai tanda kutip 1 ya, 40. Nggak boleh nggak pakai tanda kutip. Kalau nggak pakai tanda kutip nanti error. Kemudian string string itu tambah 2 gini ya, misalnya multimedia. Nah, sekarang kita cetak ya. Kalau pengen diduplikat tekan Ctrl D, nanti akan mengcopy atau menduplikat, jadi lebih enak ya. Ini D, ini juga D, cut lagi, ini E, ini juga E. Nah, nanti mana munculnya? Nah ya, jadi sama nih hasilnya antara deklarasi dengan yang ditampilkan di layar ya. Jadi kenapa si D itu 40, kenapa D 40 ininya 0? Karena char itu karakter ya, bukan angka. Coba kita ganti misalnya A. Oh enggak, ini harus 2 digit ya, coba 1 digit. Nah, 4. Kenapa? Karena dia panjang datanya itu 1 byte ya, 1 byte atau 8 bit. Jadi tadi itu kalau 40 itu ini 16 byte atau 16 bit atau 2 byte ya. Panjang data nanti saya bahas ya. Jadi kalau 2 atau 3 ini hasilnya akan 0 nih. Tuh kan hasilnya akan 0. Coba kita ganti ke 1 lagi, misalnya 1 atau 5.
hasilnya sama ya, tetap 5 karena dia hanya bisa menyimpan. Nah bedanya apa? Kan pertanyaannya si A integer, dia hasilnya huruf, si B juga integer, hasilnya juga huruf, si C juga float ya, ini float ya, tapi kok nggak ada bedanya antara A, B, dan C, kan dia bilangan pecahan. Nah jadi kalau deklarasinya seperti ini emang tidak terlihat, tapi gimana kalau seandainya kita operasikan bilangan pecahan ya, atau pengen menampilkan si float ini. Contoh floatnya kosongin aja, kita kasih rumus misalnya di sini, kita kasih C sama dengan 20 dibagi 10 ya, coba gimana hasilnya. Nah C itu masih 2. Oke, kalau 2 berarti belum pecahan ya. Coba gimana kalau seandainya 11 dibagi 2. Oke, coba diganti pakai double. Iya, ini gak ada perbedaan ya. Oke, berarti di sini tadi ada kesalahan nih. Harusnya float itu jangan seperti ini ya. Yang seperti ini nanti hasilnya juga bakal bilangan bulat juga. Coba kita ganti ya. Ini tetap kita balikin ke float. Misalnya kita ganti 3,14 ya. Karena 3,14. Coba sekarang kita ganti integer ya, nilainya juga sama. Mau nggak dia? 3,14. Nah, si B nggak mau ya, nggak mau nih. Beda kan antara yang ini dengan yang ini. Kenapa? Karena si B itu tipenya integer, dia tidak akan menyimpan data yang tipenya pecahan, karena nilainya harus bilangan bulat. Gimana kalau misalnya diganti si B nya jadi negatif 20 misalnya, mau nggak? Nah, pasti mau ya, karena bilangan bulat itu tidak hanya positif ya, negatif juga bisa. Nah, seperti itu. Ini sudah selesai untuk penjelasan tipe data dan variabelnya. Kemudian selanjutnya ini saya jadi komentar dulu ya, saya jadi komentar. Komentar itu gini nih keywordnya ya. Nah, shift Ctrl C. Nah, jadi di blok langsung shift Ctrl C, otomatis dia bakal menjadi komentar. Saya tambahkan lagi tentang operasi ya. Konsep dulu deh, konsep operator ya. Operator dan operan ya, operan. Operator ini tambah gini dulu deh, kali bagi, begini aja deh biar gampang ya. Perkalian, simbolnya ini, pembagian, simbolnya ini, kemudian tambahan ya, tambahan, simbolnya ini standar lah ya, pengurangan, simbolnya ini, kemudian modulus ya, modulus. Nah ini bukan persen ya, tapi modulus atau kita perjelas sisa bagi ya. Nah ini adalah operator. Ini saya kasih operator ya, ini operator. Kemudian operan itu adalah angkanya yang akan dioperasikan. Nah ini udah saya jelaskan, karena saya praktekkan. Misalnya gini, integer hasil sama dengan A dikali B ya, cetak hasil. Nah apa yang muncul?
hasilnya adalah minus 200 karena A itu nilainya adalah 10, sedangkan si B nilainya adalah minus 20. Nah, kita kasih komentar deh ya, biar gampang. A sama dengan 10, kemudian B sama dengan minus 200. Jangan lupa kasih komentar, Ctrl Shift C. Nah ya, ini A nya 10, si B nya minus 200, disimpan di hasil itu variabel baru yang menyimpan hasil perhitungan antara A kali B, maka hasilnya tadi berapa, hasilnya adalah minus 200 seperti itu. Nah sekarang diganti, misalnya A kali C, A dikali C, integer hasil 2 ya, A dikali C. C nya berapa? C nya 3,14. Kasih komentar. Nah, ini biar rapi aja ya. C nya 3,14. Nah coba kita cetak, kita kasih handle, cetak lagi di bawah, hasil 2, pakai handle aja. Coba kita cetak ke layar. Nah hasilnya adalah 31, berarti 10 dikali 3,14 sama dengan 31, bener nggak? Coba kita hitung pakai kalkulator ya. Kalkulator, coba kita hitung manual. Berapa itu? 10 dikali ya, dikali 3,14, hasilnya 31. Nah ini dibulatkan ya, dibulatkan. Jadi kalau 5 ke bawah hasil 31, tapi kalau 5 ke atas hasilnya adalah 32. Nah sedangkan di program ini kenapa 31 bukan 31,4, karena hasilnya dibulatkan ya. Coba kita ganti misalnya ya, ini si C nya diganti di sini 3,15, beda nggak hasilnya? Coba ya, masih berarti 3,20 deh ya, 3,20. Nah hasilnya 32 ya. Coba kita hitung manual lagi, kalkulator. Kita clear 10 dikali 3,20. Nah hasilnya adalah 32 ya. Ini udah jelas sih sebenarnya, memang dia 31 itu dibulatkan seperti itu. Nah kemudian apa nih, si D ya, D itu char 5. Kita tambahin lagi di sini komentar, D sama dengan 5 ya, char pakai tanda kutip 1. Sekarang kita operasikan lagi, hasil 3 A dikali D ya, A dikali D. Ini D yang ini ya. Coba kita tampilkan. (530) bener nggak? 530. Si C nya berapa? Oh si A nya berapa? A nya 10 ya, A nya 10. Si D nya sama dengan 5. Harusnya berapa? Harusnya 10 kali 5 berapa? 50 ya. Tapi di sini hasilnya berapa? 530. Kenapa 530? Karena 30 itu punya si siapa nih? 30 bentar, ini saya ganti dulu deh ya, jadi 20. Coba berubah nggak?
10 60. Nah hasilnya ngaco ya, hasilnya ngaco, nggak sesuai, karena untuk melakukan operasi itu nggak boleh ya pakai karakter itu hanya untuk huruf. Jadi huruf kali angka itu ya nggak bisa ya, nggak mau, makanya hasilnya jadi ngaco nih, jadi 530 gitu. Nah kemudian yang keempat nih ya, integer hasil 4 ya, berarti A dikali E nya apa? Nah E nya ini ya, bisa copy deh, saya copy. E nya itu adalah kata multimedia, ini juga saya copy. E4, nah ini error nih, langsung error dia. Kenapa? Karena nggak bisa ya si string itu dikali integer ya, atau saya ganti deh tipe datanya jangan integer jadi string ya, mau nggak? Nah sama juga nggak mau ya, karena nggak bisa kata atau kalimat dikali dengan atau dioperasikan menggunakan angka, itu nggak bisa. Kemudian coba saya rubah, ini udah jelas ya, ini error ya, makanya saya gantiin aja deh komentar ya. Ini error karena tidak bisa angka dioperasikan dengan kata atau kalimat ya, udah error. Ini juga sama nih, saya kasih komentar nih yang D nya ya, kasih komentar dioperasikan dengan huruf ya, huruf atau karakter ya, huruf atau karakter. Nah gitu, ini biar jelas ya. Jadi ini nggak bisa, gimana kalau kita eksekusi? Nah ini juga error. Kenapa? Karena kan si hasil 4 ini nggak ada jadi komentar, makanya error. Coba kita kasih komentar lagi, pasti jalan. Nah jalan kan. Oke, itu untuk penjumlahan. Nah sekarang untuk ini perkalian ya, ini perkalian. Penjumlahan juga sama sih hasilnya, tinggal diganti aja. Tuh kan, bener nggak? Kenapa hasilnya minus 10? Karena 10 positif ditambah negatif 20, maka hasilnya adalah berapa? Minus 10 ya. Ini saya keluarin dulu deh ya, biar tapi saya keluarin konsolnya. Kalau mau dibagi juga sama, ini juga sama kalau mau dibagi ya, tuh ya. Nah sekarang tinggal modulus nih, coba modulus ya, modulus itu persen, modulus salah. Nah ini nggak mau nih, kenapa C itu float ya, C itu nggak mau karena float atau bilang pecahan, nggak mau. Ini bisa kasih komentar. Nah hasilnya adalah 10. Jadi contohnya gini, modulus contohnya gini ya, contoh 11 modulus 2 sama dengan 1. Kenapa? Karena sisa pembagian 2 adalah 1. Sisa pembagian 11 adalah 1. Kenapa? Karena 10 dibagi 2 sisanya adalah 0 ya. Kalau itu seandainya 10, tapi kalau 11 saya bagi 2, misalnya saya punya uang 11.000, saya berikan 5.000 untuk si A,
terus saya berikan lagi 5.000 ke si B. Nah kemudian saya masih mempunyai sisa nih, sisanya berapa? Sisanya 1.000. Nah gimana kalau 10.000? Kalau 10.000 berarti saya kasih uang ke si A 5.000, uang ke si B 5.000 juga, maka sisanya adalah 0 di saya. Kenapa? Karena dua-duanya udah saya bagi ya, jadi tidak menyisakan sisa. Nah kalau modulus itu adalah menyisakan sisa, entah itu berapa sisanya ya, tergantung dari pembagiannya. Oke, kita lanjut. Nah kemudian kalau pengen, kita balik lagi nih ya ke bagian tipe data nih. Kalau kita pengen melihat tipe data sebenarnya gampang sih ya, tinggal gini aja nih. Oke, ini saya jadiin komentar dulu ya semuanya biar enak. Tetap ini nggak bakal hilang catatannya atau historinya. Misalnya gini, say out tipe integer mempunyai kapasitas, nah ini tulis size of int. Ini kita kasih string dulu ya biar nanti ditampilkan ke layar. Punya kapasitas, ini kasih handle. Nah, kemudian kita duplikat lagi. Ini misalnya tipe ini aja deh ya biar enak, float ya, float mempunyai kapasitas, nanti ini float ya, kita mau ditambahin lagi ini apa nih, double ya. Double itu sama kayak float, cuman bedanya dia lebih panjang, nanti kita buktiin. Ini double. Nah, kemudian apa lagi, char ya, char, kita char kapasitas, ininya char, kemudian string, ininya ganti string. Nah sekarang kita eksekusi berapa masing-masing tipe data, kapasitas dari tipe data itu. Nah jadi tipe integer mempunyai kapasitas 4. Nah 4 ini 4 apa? Nah kita perjelas ya, misalnya 4 apa nih. Nah 4 byte ya, 4 byte, 4 byte. Ini juga sama, byte, ini juga sama byte. 1 byte itu berarti 8 bit ya hitungannya. Ini byte, ini juga sama byte. Nah sekarang kita jalankan. Nah tipe integer atau int mempunyai kapasitas 4 byte ya, terus tipe float mempunyai kapasitas 4 byte juga ya, terus kemudian tipe double mempunyai kapasitas 8 byte. Nah jadi antara si float dengan double walaupun sama-sama bilang pecahan tapi kapasitasnya berbeda ya. Berarti kalau 4 byte itu kurang lebih berapa? Kalau 4 aja 32, berarti kalau 8 64 bit ya, 64 bit atau 8 byte. Nah kalau karakter itu mempunyai kapasitas 1 byte. Nah contohnya tadi nih ya, yang ini nih, mana karakter, nah ini tadi saya kasih 50 hasilnya 0. Kenapa? Karena dia hanya bisa menyimpan 1 byte ya, atau 8 bit atau 1 huruf lah ya kalau dalam satuan ASCII. Nah kemudian ada tipe string punyai kapasitas 32 byte. Ini lebih panjang ya karena bisa kata atau bisa kalimat. Berarti berapa nih?
256 bit ya, kalau 32 byte itu. Oh, panjang sekali ya. Berarti berapa ya, maksimal 32 ya itunya, apa namanya, katanya ya, seperti itu ya. Itu untuk melihat masing-masing dari ukuran dari tipe data ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya escape sequence ya. Escape sequence ini apa ya, atau bisa dibilang simbol khusus ya, simbol khusus namanya escape sequence. Nah, contohnya gini, selama ini kan kita kalau membuat apa ya, garis baru atau baris baru itu disebutnya handle ya, handle. Tapi bisa nggak tanpa handle kita turun? Nah, contoh ini saya hapus ya, handle saya hapus. Nah, ini nggak error, tapi dia nggak turun nih ya. Nih, si tipenya ini nggak turun. Tadinya kan turun ya di bawah sini, tadinya kan ada 5 baris ya, sesuai dengan yang ini ya, 1 2 3 4 5. Nah, di sini cuma ada 4 baris, berarti satunya nggak turun. Nah, gimana caranya tanpa handle? Bisa menggunakan seperti ini nih, tambahin n ya. Oh sorry, terbalik ya, n ininya tandanya. Nah, gini, nah dia bakal turun ya. Jadi n itu slash n, slash yang seperti ini ya, contohnya slash n sama dengan handle ya, atau baris baru ya, seperti itu. Nah, terus gimana kalau seandainya ini mau di ketengahin nih, di tab ya, tinggal tambahin aja di sini nih, misalnya kasih t ya. Nah, dia bakal ke tengah. Gimana kalau 2 t nya ini lebih ke tengah lagi? Nah, seperti itu. Sama seperti yang ini nih, ini juga kalau 2 n nya dia bakal 2 baris nih, tuh kan ya, spasinya lebih banyak ya dibanding yang satu. Nah, itu escape sequence. Nah, terus gimana kalau seandainya f? Coba kita lihat f. Nah, f ini juga sama ya, seperti double 2 kali n ya, berarti 2 baris tuh sekali turun dia, seperti itu. Itu contoh dari escape sequence.